ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة خاشئة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون Yauma yukshafu an saq. Di hari itu disingkapkan betis. Yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Dan mereka diajak untuk sujud tapi nggak bisa di hari itu. Khasyiatan absaruhum tarhakum zillah. Mereka menundukkan pandangan dan mereka ngerasa malu, merasa hina diri. Waqad kanu yud'auna ila sujud, padahal dulu di dunia mereka diajak untuk sujud. Wa hum salimun, padahal mereka dalam kondisi lapang, dalam kondisi sehat, dalam kondisi berkemampuan. Ayah bunda, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan hukum terbalik di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia ini kita disuruh ibadah, nanti di akhirat nggak ibadah lagi. Ayah bunda. Kalau di dunia ini disuruh beramal, nanti di akhirat sudah nggak ada amal lagi. Jadi hukum itu berbalik. Sama, di dunia ini disuruh sujud, nanti di akhirat udah. Mereka yang nggak mau sujud nggak bisa sujud. Ada hal-hal yang Allah haramkan di dunia, seperti emas, sutra di dunia haram untuk laki-laki. Buat di akhirat boleh. Homer juga, baik laki-laki maupun perempuan haram untuk mengkonsumsi. Tapi nanti di sana Allah siapkan sungai dari Homer. Surat Muhammad, surat 47 ayat berapa nanti ayat Bunda cari. Surga yang Allah siapkan buat orang-orang bertakwa. Di sana ada sungai yang mengalir dari air yang amat jernih. Ada sungai yang dari susu. Ada sungai dari susu, dari madu yang disucikan. Dan sungai dari arak, dari khomer yang enak untuk diminum. Dan itu adalah sedikit dari hukum alam yang terbalik. Dunia dan akhirat. Demikian juga ya bunda. Kalau khusyuk itu di dunia, jangan di akhirat. Khusyuk itu di dunia. Dalam sholat kita disuruh khusyuk. Dalam zikir kita khusyuk. Dalam tilawah Al-Quran hati kita khusyuk. Pandangan kita tunduk di dunia. Nanti di akhirat, mereka yang terbiasa khusyuk karena Allah di dunia, di akhirat wajah mereka menengadah, ngelihat, nggak nunduk. Ini bagian dari hukum terbalik dunia dan akhirat. Jadi menundukkan pandangan itu di dunia. Di akhirat kita bakal melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Dalam surat apa itu ya? Al-Qiyamah. Ada wajah-wajah yang di hari itu sumringah banget. Ila rabbiha nazirah.
Mereka itu menatap, memandang wajah Allah yang amat indah. Jadi nikmat tuh ngeliat wajah. Sementara yang nggak pernah khusyuk di dunia, ntar di akhirat tuh khusyuk, malah tertunduk ke bawah pandangan. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Jadi yang jarang ngatap Al-Quran, matanya yang jarang ngelihat ke tempat sujud, pandangannya. Nanti malah nunduk. Dan orang-orang yang menundukkan kepalanya di hari kiamat, itu juga diceritakan dalam surat Al-Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhariya'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Ada wajah-wajah yang hari itu kelihatan khusyuk. Tapi ingat ya, khusyuk itu bagusnya di dunia, bukan di akhirat. Wajah-wajah yang hari itu kelihatan khusyuk tertunduk malu. Amilatun nasibah. Berletih payah ngejar dunia. Tasla naran hamiyah tapi malah masuk neraka yang panas. Tusko min ainin aniyah. Dikasih minum dari air yang amat menggelegar. Laisa lahum ta'amun illa min dori. Nggak ada makanan kecuali yang berduri dan beracun. La yusminu wa la yuni min ju'. Makanan itu nggak pernah membuat kenyang dan terus-terusan berasa lapar. Jadi makan terus makanan beracun dan berduri. Nauzubillah. Dan itu bagian dari orang-orang yang menundukkan pandangan di hari kiamat. Jadi ya Bunda, buat kita nih, hukum terbalik dunia dan akhirat, lakukan. Maknanya, khusyuk dalam sholat, lakukan. Berletih-letih ibadah pada Allah, lakukan. Menjauhi apa yang Allah larang, lakukan. Nanti segala-gala tuh hukum terbalik. Jadi di akhirat nanti Allah mudahkan. Terus yang kedua, pelajaran dari ayat ini. Tarhaquhum zillah, ada kehinaan di hari kiamat. Nanti ayah bunda cari apa yang menyebabkan kehinaan di hari kiamat. Ada orang-orang yang hina banget di hari kiamat. Dalam surat Toha disebutkan tuh ayat 120-an. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa yang berpaling dari peringatanku dari Al-Quran, maka hidupnya bakal sempit, kata Allah di dunia. Dan kami akan kumpulkan dia di hari akhir dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dan orang ini mendebat, ya Allah, kenapa hari ini aku digiring dalam kondisi buta, padahal dulu di dunia aku bisa lihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dulu ayat-ayat kami datang padamu tapi kau abaikan. Dan di hari ini kau juga diabaikan. Ada kehinaan ayah bunda di hari kiamat. Ada juga orang yang diacuhkan, dan diajak bicara sama Allah. Semua manusia dan jin dihisab, tapi ada orang-orang yang la yukallimullah. Allah nggak mau ngajak bicara. Wala yanzuru ilaihi. Dan Allah nggak mau menatap mereka. Walau adzabun azim. Dan mereka akan dapatkan azab yang dahsyat. Itu kehinaan hari kiamat. Ada dalam surah Al-Baqarah. Ayo bunda cari. Allah nggak mau ngajak bicara. Allah nggak mau natap mereka. Dan mereka akan dapatkan azab yang dahsyat.
Dan kehinaan-kehinaan di hari kiamat tuh, ayah bunda, buat mereka, orang-orang yang tidak mau taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi buat ayah bunda, buat mereka yang solih dan solihat, insya Allah, Allah ridho, Allah senang. Belum juga huru hara kiamat beres, udah masuk surga duluan, insya Allah. Amin. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dan dulunya mereka diajak untuk sujud dalam kondisi mereka dalam kondisi lapang, dalam kondisi mampu, dalam kondisi sehat. Dan kemarin kita bicara tentang orang-orang yang Allah mudahkan untuk bisa sujud, untuk bisa ibadah, untuk bisa taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas kita ajak kepada semua yang kita cintai, dari diri kita, pasangan kita, keluarga kita, keturunan kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, semua yang kita cintai. Ajak untuk apa? Untuk taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi-pagi kayak begini nih, ini udah jam 6, loh. Jam 6 kurang kan? Kalau ngajakin senam, ada aja tuh, rame itu. Bisa pakai seragam tuh, jam segini. Lebih dahsyatnya lagi, sound systemnya sama panggungnya udah disiapin tuh, jam segini. Di Car Free Day juga begitu. Rame kalau ngajakin dalam urusan yang bukan ibadah. Tapi kalau urusan ibadah, puisi asik tuh, seru tuh. Kita ngajakin ibadah aja, ujiannya, sama caciannya, sama cemoohannya banyak. Jadi kalau ayah bunda dapat itu, maka nikmati. Oh ini bener, nih bener. Gitu. Jangan kecil hati. Banyak bunda yang cerita ke saya, nggak berani Usbob ngajarin ngapal Quran. Kenapa emang? Wah itu ustazah-ustazahnya yang galak-galak katanya. Malah mencemooh. Santai bunda. Jadi kalau dakwah itu lempeng-lempeng aja, ah itu namanya senam pagi itu namanya. Joget-joget tuh. Itu mah banyak yang setuju, banyak yang suka. Kalau ada dangdut, sound horeg, nah, Jawa Timur nih. Itu mah banyak kan yang setujunya daripada yang nggak setuju. Sound horeg. Biar sampai kaca pecah, genteng pada jatuh. Yang ngebelainnya lebih banyak tuh, daripada orang-orang yang waras, yang ngerasa keberatan. Tapi coba pakai itu. Sound horeg itu dipakai tablik akbar. Insya Allah dikepung itu. Sound horeg dipakai untuk tausiah. Beres, sudah dibubarin. Nah, karenanya ya Bunda, ajakin terus. Kita udah belajar surat Nuh. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Dapat umat cuma 80-an. Jangan pernah kecil hati. Kenapa ya Ustaz? Segala-gala udah disiapin, kenapa kok pada kagak mau belajar orang-orang? Jangan kecil hati. Nikmatin aja. Jadi ajak buat semua orang. Nanti juga pada sadar. Nanti juga ada saat-saat mereka, nah, kemarin hari Ahad pagi, terus Bob datang ke Jati Asih, Bekasi, pengajian bapak-bapak. Biasanya kalau di mana-mana kayak majelis ini, ibu-ibu lebih banyak daripada bapak-bapak. Ini pengajiannya bapak-bapak semua.
Saya datang kira-kira jam setengah 8 pagi. Saya nanya, ini ngumpul dari jam berapa? Dari subuh, Bob. Nungguin terus, Bob. Masya Allah. Bapak-bapak. Ini pengajian apa? Tanya saya. Majelis Iqra dan Al-Quran. Kami ini mantan preman. Ada pengedar narkoba. Ada juru parkir. Orang-orang pemulung. Gimana ceritanya bisa sebanyak ini pengajian? Awalnya cuma kerja bakti, Ustaz, kata mereka. Dan ada yang pertama kali belajar tuh Bang Tengik, mantan preman. Nggak tahu nih dosanya mungkin banyak banget. Beliau nama aslinya Rosmanta cerita. Benar. Udah berasa tua, rasanya dosa udah kebanyakan. Maka dia bilang, kita ngaji yuk. Ini preman. Ngajak Pak Mujiono, apa Pak Mulyono. Kalau Pak Mujiono ada di sini ya. Pokoknya orang 70-an tahun diajak. Maka diajak, kita ngaji sama siapa? Itu ada Pak Ustadz Heri, kata Bang Tengik nih, Rosmanta. Nggak mau ah. Dulu saya pernah maki-maki dia, saya pernah berantem sama dia. Gitu. Jadi pernah maki-maki Ustadz, pernah marah-marahin Ustadz. Tapi Masya Allah, karena nggak ada lagi guru di kampung, dia turunkan egonya, dia buang egonya. Mau bilang tuh sama Ustadz Heri. Tapi Masya Allah, Ustadz Herinya semangat. Saya sampai ditelepon-telepon, sampai saya tutup bantal terus, Bob. Saya takut gitu, mau ngaji pertama kali. Jadi nggak mudah ya Bunda, nggak mudah. Dan Alhamdulillah sekarang sepekan 2 kali, 3 kali sama Ahad pagi katanya ngaji. Dan mereka udah bikin majelis. Nah kemarin sama Umi Maya, sama Mas Nanda, Mas Arul ke sana. Dan kata Umi, dari semua ngajarin Quran, saya pernah ikut Abi katanya. Kayaknya ini yang paling enak. Mereka itu Masya Allah sampai jam 11 nggak mau bubar. Ya Bunda. Bayangin dari subuh mereka nggak mau bubar, cuma saya ngajarin 2 ayat aja, surah Ar-Rahman. Mereka kira, ya Allah nikmatnya ngaji. Bukan urusan kita, apakah dakwah kita berhasil apa enggak. Tapi ajak orang. Karena kalau mereka belum bisa ngerasakan nikmatnya sujud, kalau mereka nggak bisa baca Al-Quran, kalau mereka nggak bisa mengenal Allah, nanti sedih. Karena di sana udah nggak bisa lagi, nggak berguna lagi penyesalan. Dan nggak bisa lagi kehidupan itu diulang. Nggak bisa. Yawma yukshafu an saq wa yad'auna ila sujudi fala yastati'un khasyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Nah, insyaallah ya Bunda. Ayat ini insyaallah bukan buat kita, buat mereka yang tidak mau taat sama Allah. Yang nggak mau sujud, yang nggak mau belajar, tidak mengindahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah buat ayah Bunda nanti, buat kita semuanya, wajah-wajah yang terbakal ceria di hari kiamat, bisa natap wajah Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang paling dekat insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.